kuasa menahan emosi kala cekcok mulut, seorang pria di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tega membantai kedua mertuanya dengan golok. Ibu mertua luka-luka, sementara sang ayah tewas mengenaskan. Nanti mas, nak muda, ajos. Upaya pelarian seorang pembunuh mertua ini berakhir di tangan aparat gabungan. Ia dibekuk saat mencoba kabur dan bersembunyi di kawasan kaki bukit Desa Mentibar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sebelumnya, pelaku berinisial LG melarikan diri ke hutan di belakang rumahnya di Dusun Jirak, Gayung Bersambut, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, usai membacok ayah dan ibu mertuanya pada Selasa subuh. Akibat penganiayaan ini, ayah mertuanya meninggal dunia, sementara ibu mertuanya terluka sabetan parang di bagian punggung. Diduga, kejadian tragis ini berawal dari cekcok antara pelaku dan mertua perempuannya terkait masalah ekonomi. Menantu yang juga dengan keluarga, adanya cekcok pagi hari, berupaya untuk berkomunikasi dan si tersangka sudah menyiapkan parang dan melukai si ibu mertua, dan serta-merta si mertua laki-laki berupaya untuk melakukan pengamanan, namun kena dari sabetan parang yang digunakan oleh tersangka dengan inisial L. Akibat perbuatan sadisnya itu, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dede Iskandar melaporkan dari Sambas, Kalimantan Barat. Astagfirullah, semoga pelaku bisa mempertanggungjawabkan tindakan kejinya kepada pihak berwajib, dan untuk keluarga yang ditinggalkan bisa diberi kesabaran dan membuka pintu maaf untuk tersangka. Ustaz, bagaimana nih seharusnya hubungan menantu dengan mertua sesuai syariat Islam? Karena kalau kita lihat Ustaz, menantu sama mertuanya lebih banyak tidak akurnya daripada akurnya gitu Ustaz. Banyak yang macam-macam lah gitu ya, apalagi yang tinggal serumah. Ini lebih fatalnya malah jadinya pembunuhan gitu Ustaz. Nah, baiknya bagaimana Ustaz? Hubungan menantu dan mertua itu, apalagi kalau misalnya tinggal satu rumah nih. Ini kan awalnya baik-baik, lama-lama nyindir-nyindir gitu Ustaz. Ya Mas Asran, hikmahnya kenapa pernikahan itu dihadiri oleh wali, orang tua, bahkan keluarga, bahkan sanak kerabat. Hikmahnya bahwa menunjukkan pernikahan itu bukan menyatukan dua orang saja, suami dan istri, tapi dua keluarga besar. Itu diantara hikmah kenapa pernikahan dihadiri oleh semuanya. Sehingga selesai pernikahan, dia harus menyadari bukan lagi orang lain. Mertua adalah orang tua, menantu adalah anak sendiri. Tidak ada lagi status seperti sebelumnya. Kalau sebelum pernikahan, maka dia orang lain. Bahkan suaminya saja orang lain, istrinya orang lain. Setelah menikah, dia adalah istri atau suami. Orang tuanya, maka sama saja di mata agama ini. Manusia yang melangsungkan pernikahan perlu menyadari bahwa pernikahan itu adalah merupakan amal yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena Allah menyatukan dua keluarga besar, menyatukan dua saudara besar. Di sini perlu diingat oleh pasangan suami istri bahwa menikah itu bukan untuk keduanya, tapi menikah untuk kedua keluarga besarnya. Maka status mertua tidak ada lagi ketika sudah menikah. Mereka adalah orang tua. Status menantu tidak ada lagi kalau sudah menikah. Mereka adalah anak. Dan tentu beda memang pandangannya ya. Kalau itu anak sendiri itu beda dengan menantu. Tapi diingatkan kalau sudah terjadi pernikahan tidak ada kata menantu. Semuanya adalah anak. Tidak ada kata mertua. Semuanya adalah orang tua. Disitulah hikmahnya kenapa pernikahan dihadiri oleh banyak pihak, termasuk orang tua dari kedua mempelai, termasuk keluarga besarnya, bahkan handai tolannya, mengingatkan yang disatukan oleh pernikahan adalah dua keluarga besar, dua saudara besar, sehingga insya Allah akan terjaga kebaikan bersama. Ustaz, saya ingin bertanya pada Ustaz tentang satu ungkapan ini Ustaz. Kedudukan orang tua dan mertua itu sama katanya Ustaz. Nah ini saya pengen tanya dulu Ustaz. Nah, kalau misalnya memang sama, kan kita harus mencintai tentu sama juga Ustaz. Tapi tetap bakal beda kan Ustaz ya, dengan orang tua yang merawat kita dari kecil, terus diminta sama gitu Ustaz untuk mencintainya. Mungkin ada kiat-kiat dari Ustaz sendiri, bagaimana kita harus bisa mencintai mertua kita sama seperti kita mencintai orang tua kita. Dan sama itu tadi Ustaz, apakah benar kedudukannya sama? Ya Mas Asra, memang tidak mudah ya memahami konsepsi ini bahwa mertua adalah orang tua kita
Karena kita memahami masa lalu, orang tua itu kan yang membesarkan kita, yang memenuhi hak-hak kita. Betul. Sedang mertua, ya baru setelah pernikahan dia memenuhi hak-hak kita. Tapi hilangkanlah pemahaman seperti itu. Karena bagaimanapun orang yang berbuat baik kepada kita, itu tidak dihitung dari dulu, tapi dari mulai kita mendapatkan kebaikan. Mungkin kalau dia bukan mertua kita, dia orang tua kita, kita juga akan berbeda pandangannya. Dia menjadi mertua karena pernikahan. Maka unsur pernikahan itu dikatakan ikatan yang paling kuat. Mitsaqan ghalidha. Kalau ikatan itu ikatan teguh kata Allah, maka tidak ada alasan seseorang mensikapi mertuanya berbeda dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua, bagaimana pensikapan yang baik? Tentu kita mengingat bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk kebaikan yang lebih baik. Dulu kita berbaiknya kepada orang tua saja berbaktinya. Sekarang alhamdulillah Allah tambah berbakti kita kepada mertua kita. Mertua juga sama. Dulu berbuat baik kepada anaknya saja. Sekarang ditambah oleh Allah berbuat baik kepada menantunya. Bahkan berbuat baik kepada keluarganya. Kita yakini ketika bertambah ya orang-orang yang harus kita jaga kebaikannya. Bertambah orang-orang yang kita berbakti kepadanya. Bertambah pula kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Maka Imam Al-Ghazali menuturkan, semakin banyak kita berbuat baik kepada orang yang beragam, semakin banyak kebaikan kita. Tidak perlu lagi kita mengingat bahwa ini adalah orang tua, ini adalah mertua. Selama dia adalah orang yang dekat dengan kita, layak kita berbakti. Mengingat itu, maka semua kita tidak mempersoalkan dia orang tua atau mertua, dia menantu atau anak, selama sudah diikat dengan ikatan yang kokoh kata Allah, maka mereka adalah wajib untuk kita berbakti kepadanya. Luar biasa. Jadi ini satu pengingat juga untuk mertua dan menantu gitu ya. Mertua dan menantu bahwa semakin banyak orang yang kita kasihi, yang bisa kita berbuat kebaikan tuh semakin baik juga pahalanya. Jadi jangan jadiin beban ya teman-teman di rumah ya.